Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Tadi Abi tengah membahas salah satunya adalah ketika kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Otomatis itu ya, karena memang yang pertama kali dilihat sholatnya dulu. Nah ini tadi Bi, masalahnya di dalam kehidupan kita ini, manusia ini kadang disibukkan oleh urusan duniawi. Yang takut kehilangan tender lah, takut segala macam, bahkan hal kecil. Sinetron misalnya, gara-gara iklan, sampai rela gitu ya, nungguin, atau kadang lagi sholat sampai nggak khusyuk. Iklannya udah kelar apa belum? Itu banyak Bi. Gimana nih supaya ada tips khusus atau ada nilai khusus selain sholat 5 waktu yang biar kita tuh bisa tinggi derajat? Jadi dari 24 jam ada 5 waktu yang wajib kita laksanakan. Ya. Tapi dari 24 jam ini ada waktu-waktu yang istilah pertelevisian ini jamnya jam mahal, prime time ini, ya mana itu? Nah ini nggak boleh kita abaikan. Di saat kita betul-betul manfaatkan dan maksimalkan, maka insya Allah jawabannya Allah makin tinggikan derajat kita. Amin, amin. Ya ini buat semuanya tanpa terkecuali. Di Quran surat ke-17 juz ke-15 ayat 78 dan 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmudah. Dirikan oleh kamu akan sholat 5 waktu. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, dan betul-betul jaga waktu subuh. Karena di waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Spesial. Nah sebelum subuh ada waktu yang namanya sepertiga malam. Di ayat ke-79 Nabi mencontohkan Allah betul-betul memerintahkan hendaknya kamu bangun. Buat diri Nabi melaksanakan ini hukumnya fardu ain. Tapi untuk kita hamba-hambanya hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dibangetkan. Dan ini Nabi nggak pernah tinggalkan untuk menjaga sepertiga malam. Adanya Siti Aisyah memberikan pengakuan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamaihi. Adanya suamiku kalau sudah bangun malam buat ibadah sampai kedua telapak kakinya pada bengkak. Ini hadisnya sahih. Nah ikhwafillah buat kita hamba-hambanya di saat mau mengikuti sunnah yang Nabi contohkan, lebih-lebih di waktu sepertiga malam, di waktu sebelum datangnya subuh, janji Allah di akhir ayat ke-79, niscaya Allah tempatkan kamu di derajat yang terpuji. Allahu Akbar. Kalau niscaya itu pasti, bukan insya Allah lagi ya. Jadi janji Allah bersifat pasti. Bahkan Syekh Az-Zurnuji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allimnya sampai memberikan garansi, jangankan untuk urusan-urusan yang lain, di saat kita bisa mendawamkan sepertiga malam untuk qiyamul lail, memperbanyak munajat dan ibadah kepada Allah, man sahiral layal faqad farihan nahar. Siapa yang bisa menjaga di waktu sepertiga malamnya dipakai untuk ibadah kepada Allah, pasti di siang harinya dia punya hati penuh dengan ketentraman dan kenyamanan. Allahu Akbar. Itu kembali lagi, sholatnya benar. Dari cara wudhunya dulu ya. Cara wudhunya benar. Terus ketika takbiratul ihram, hati sudah pada Allah. Apa yang kita baca kita mengerti, faham artinya ya. Jadi betul-betul bukan buru-buru. Kita nggak tahu apa yang kita baca. Kita nggak tahu apa yang arti dari apa yang kita baca itu. Padahal sholat itu isinya semuanya doa kan ya. Betul sekali. Nah, terus Bi, masalahnya untuk mencapai istiqomah itu kan berat Bi. Ya, kadang-kadang masih ada bolong-bolongnya. Misalnya manusia itu ada lelahnya, ada capeknya. Ya, kesiangan, nggak jadi qiyamul lail, sholat subuh aja kesiangan. Bisa nggak sih kita tambah dengan hal-hal yang lain? Contoh misalnya kita memuliakan kedua orang tua kita, memuliakan guru-guru kita, memuliakan anak-anak yatim. Bisa nggak sih Bi nambah hal-hal yang bolong-bolong kayak gitu? Betul. Jadi tadi secara vertikal hubungan kita kepada Allah. Sekarang kita melihat secara horizontal. Untuk dampaknya akan berefek kepada Allah tinggikan derajat kita. Jelas
yang berikutnya, di samping ibadah hanya kepada Allah, dengan kita memuliakan hamba Allah. Siapa hamba itu? Yang jelas adalah setelah Rasulullah, yaitu birrul walidain, orang tua kita. Sahabat sampai bertanya sama Kanjeng Rasul, man ahkun nas bihusni sahabati. Siapa manusia yang paling duluan aku mesti mengabdi ya Rasul? Nabi jawab, ummuka. Qala summaman. Siapa lagi? Ummuka. Qala summaman. Siapa lagi? Ummuka. Ibumu. 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 Qala summaman. Siapa lagi? Baru Nabi jawab, abuka, bapak. Allahu Akbar. Mulianya seorang ibu ya. Ya, jadi di saat kita masih mempunyai keramat hidup, ayah, ibunda kita, tolong jangan kita abaikan. Nabi sampai menyinggung rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Celaka kata Nabi, celaka kata Nabi. Nah, sahabat tanya, man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah yang celaka? Nabi jawab, orang yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, tapi mohon maaf dia nggak buat senang orang tuanya. Mohon maaf, inilah kata Nabi, falam yadkhulil jannata, nggak bakalan bisa masuk surganya Allah. Astagfirullahaladzim. Wah, tetap harus seimbang berarti Kak, ya, antara ke Allah horizontal dan vertikal. Hablum minallah, hablum minannas. Ya, masih banyak nih, masih panjang kajian kita. Tapi ada yang mau lewat dulu, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.